Silakan Ustadz Jang, waktu dan tempat kami serahkan. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada Pak Yosep, terima kasih Pak Yosep gabung. Pak Yosef, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang niat untuk mencari ilmu, maka pada saat itu Allah samakan pahala dia dengan orang yang berjuang di jalan Allah sampai pulang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Haji Sam dengan Ibu Lis Purnawati. Ibu ada apa? Lagi belanja. Oh, lagi belanja. Bapak Ibu semua yang tentunya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, sama sekali tidak mengurangi, insya Allah sama sekali tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Ya. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan, Zat yang Maha mengurus kita, dan Zat yang Maha memberi rizki. Semoga Allah menatap kita dengan tatapan kasih sayang, sehingga di akhirat nanti Allah mengenali kita sebagai orang yang senantiasa mengharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Di akhirat nanti Allah pun berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Insyaallah. Bapak Ibu, sepertinya ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan saya. Ya. Terakhir saya ingat itu di Telaga Sampiren. Ya. Telaga Sampiren. Jadi sebetulnya kita nih formatnya bukan pengajian lah ya, sharing saja. Karena saya melihat nih usia-usianya di sini sepertinya saya yang paling muda, sudah mendekati ke sana begitu Bapak Ibu. Jadi formatnya kita sharing aja. Nanti saya akan menyampaikan materi beberapa menit, kemudian nanti kita sharing. Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah hikmah di balik COVID-19. Jadi agama kita ini mengajarkan kepada kita untuk dapat menyikapi setiap keadaan itu dengan sebaik mungkin. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk dapat menyikapi setiap keadaan itu dengan sebaik mungkin. Nah, oleh karena itu, seyogianya kita sebagai umat Islam bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini, dari wabah pandemi katanya, penyakit yang menular yang menular secara global. Seyogianya kita bisa mengambil hikmah dari wabah ini, mengambil kebaikan maksudnya. Ya. Apa di antara hikmah yang bisa kita ambil dari wabah ini? Pertama, bahwa kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan, kecuali semuanya sudah dalam ketetapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi sesuatu musibah fil ardi, di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kekeringan, apalagi banjir, gempa,
termasuk juga wabah. Wala fi anfusikum, dan begitu juga musibah yang terjadi pada diri kalian. Sakit, galau, berantem sama bini, kemudian apalagi kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan. Illa fi kitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menulis itu? Min qabli an nabra'ah. Jadi Allah menuliskan semua kejadian itu sebelum Allah menciptakan langit bumi. Sebelum Allah menciptakan manusia, jin, hewan, dan seluruh makhluk yang lain. Nah, tentunya hal ini jika dikembalikan kepada akal kita, sulit untuk dicerna. Perkara besar yang sulit untuk kita cerna. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayatnya, inna fi dzalika laayatil inna fi dzalika 'alallahi yasir. Maksudnya, inna fi dzalika 'alallahi yasir. Hal itu bagi Allah sangat begitu mudah, sangat begitu mudah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Pertama adalah ridho. Ya, ulama mengajarkan kepada kita untuk ridho. Ridho artinya berlapang dada. Dan biasanya sifat ridho itu muncul dari husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang diajarkan oleh para ulama adalah bersabar. Bersabar dengan apa yang menimpa pada kita. Bersabar dengan menumbuhkan harapan bahwa di kemudian hari Allah akan memberikan kemudahan. Dan bersabar menghindari, menahan nafsu dari kebencian. Jadi itu menurut para ulama di antara sikap kita untuk menyikapi sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua ini? Likaila tayasu ala ma fatakum, katanya. Allah berfirman supaya kalian itu tidak merasa berduka cita, tidak merasa sedih ala ma fatakum, dari apa yang tidak kalian peroleh, tidak kalian dapatkan. Biasanya tadi saya mendengar dari Pak Haji Sam dan seterusnya, kita bisa keluyuran kemana-mana. Sekarang harus di rumah. Biasanya bapak-bapak yang ngantor, kerja di kantor. Sekarang harus di rumah. Kemudian juga biasanya kita-kita ini Pak, yang kategorinya anak bawangnya Haji Sam, tiap bulan tuh berangkat umroh Pak. Sekarang ditunda dulu. Bahkan biasanya tiap tahun kita berangkat haji, ini bukan curhat sama Haji Sam ya, enggak. Biasanya tiap tahun kita berangkat haji, tahun ini ditiadakan. Gitu, tahun ini ditiadakan. Biasanya bapak-bapak mungkin sudah terbiasa sholat di masjid, sekarang harus sholat di rumah. Dan tidak ada yang menyangka di antara kita ya. Bahkan Masjidil Haram saja sempat kosong Pak, sempat kosong yang biasanya ramai dipenuhi oleh orang lain, dipenuhi oleh orang, dengan COVID-19 ini sempat kosong. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga biasanya mungkin di antara kita banyak yang ada yang merasakan kelapangan rezeki, tapi dengan COVID-19 ini menjadi kekurangan. Bisnis berhenti, tiarap gitu. Allahu Akbar. Bahkan tidak ada yang menyangka ya, Jakarta yang tiap hari macet itu, tiap hari macet sekarang bisa lancar. Ini hikmah yang harus kita ambil dari COVID-19 ini ya.
Kemudian selanjutnya di dalam dari petikan surat Al-Hadid itu pun Allah melanjutkan wala tafrahu bima atakum. Wala tafrahu bima atakum. Artinya, dan janganlah kalian terlalu gembira dengan nikmat yang Allah berikan. Terlalu gembira dengan anugerah yang Allah berikan. Hingga membuat kalian lupa diri. Membuat kalian angkuh. Membuat kalian sombong. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sementara Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit perlu menyampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sendiri dalam banyak keterangan melarang kita untuk sombong. Satu, karena sifat sombong itu, kata para ulama, bisa menumbuhkan sifat-sifat buruk yang lain. Jadi bisa menumbuhkan sifat-sifat buruk yang lain. Biasanya kan orang sombong tuh Pak, minimal biasanya orang sombong itu, omongannya itu banyak bohongnya Pak. Bapak-bapak nih yang puber lagi maaf ya, puber lagi misalkan, di depan wanitanya mungkin bisa jadi mengatakan, oh saya punya uang banyak nih gitu kan, 100 juta, padahal di dompetnya cuma 10.000 gitu. Bisa jadi kan, itu orang sombong itu bisa sifat sombong itu bisa membawa sifat-sifat buruk yang lain. Nah, itu satu. Kenapa sifat sombong juga perlu dijauhi oleh kita? Yang kedua, karena sifat sombong itu pun bisa membawa musibah. Bisa membawa musibah. Orang kaya yang sombong, jangan heran kalau suatu saat jadi miskin. Orang berilmu yang sombong, jangan heran kalau suatu saat dia tidak dihargai oleh orang lain. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun. Dengan kesombongannya, Allah binasakan Firaun, ditenggelamkan di Laut Merah. Dengan kesombongannya Allah membinasakan Raja Namrud. Raja Namrud dengan lalat. Dan dengan kesombongannya Allah pun membinasakan kaum Ad yang terkenal postur tubuhnya tinggi-tinggi, kemampuan membangun bangunannya luar biasa. Allah binasakan mereka dengan apa? Dengan angin puting beliung, ya, dengan angin puting beliung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kenapa sifat sombong itu harus dijauhi? Karena sombong itu mengakibatkan kebencian. Bahkan di dalam petikan ayat yang saya sebut tadi, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sendiri tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan angkuh. Jadi manusia tidak suka dengan orang sombong. Begitupun juga Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang kaya yang sombong, Pak, maaf, bukan orang kaya, mungkin orang kaya yang sombong, ketika jatuh miskin itu diyakin sama orang. Pejabat yang sombong, itu ketika kedapatan oleh KPK itu, orang pada nyorakin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah, bahkan Allah sendiri melarang kita untuk memiliki sifat sombong. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui pentingnya dari COVID-19 ini, mudah-mudahan kita mengetahui pentingnya memperbaiki kembali rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki rukun iman kita. Memperbaiki wawasan dan keilmuan kita tentang qada dan qadar. Memperbaiki keimanan kita dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
bagaimana cara mengaplikasikan ridho tadi kan? Tadi kan saya sebutkan bahwa dalam menghadapi seluruh ketetapan Allah itu kita harus ridho dan sabar. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan ridho dan sabar dalam kehidupan kita? Pertama, kita butuh mental, Pak. Kita butuh mental. Biasanya dalam menghadapi sesuatu yang diharapkan itu kan tidak perlu mental banyak. Tapi kita sangat butuh mental sekali ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan. Bahkan keberanian di sini itu lebih diutamakan daripada kepintaran. Yang kedua, dengan bertahan dengan beradaptasi dan inovasi. Jadi kita ini fokus memikirkan sesuatu yang bisa kita lakukan, tidak memikirkan, tidak sibuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau tahun lalu kita bisa reunian di Telaga Sampireun, sekarang tidak bisa, kita silaturahmi pakai online seperti ini. Bahkan tadi ada yang mengusulkan tiap minggu. Semoga orang-orang yang telah memperjuangkan pertemuan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Pak, di beberapa kesempatan itu saya pernah mengisi itu. Jadi pengajian online pakai kuis, Pak. Pakai kuis jadi untuk menarik pesertanya mungkin. Saya kira Haji Sam sudah nyiapkan kuis, Pak. Gratis umroh. Pakai kuis. Gitu ya. Mereka beradaptasi. Karena hanya yang beradaptasilah. Karena hanya yang beradaptasilah yang bisa bertahan hidup. Mereka berinovasi. Gitu. Sehingga apa yang menimpa kita pun kita jalani dengan ridho dan sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun insya Allah mudah-mudahan gitu kan, mengangkat COVID-19 ini. Ya. Kemudian juga Pak, bagi para dokter coba, bagi para dokter. Para dokter kan sangat berinovasi sekarang dalam menangani pasien, khususnya pasien COVID-19. Mereka tidak menanganinya seperti biasanya. Mereka menangani pasien itu pakai APD ya, Bos. Alat pelindung diri selama 4 jam sampai 6 jam tidak makan, tidak minum. Kemudian juga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, mohon maaf. Karena sekarang lebih diprioritaskan sholat di rumah kan. Mau tidak mau, yang biasanya jadi makmum itu jadi imam sekarang, Pak. Jadi imam. Selama ini mungkin ada bapak-bapak yang punya kendala kalau mengimami sholat maghrib, isya, subuh ya. Tapi kalau sholat duhur dengan isya itu tidak banyak kendala gitu. Karena bacaan maghrib, isya, subuh itu kan dikeraskan. Sehingga dengan begitu kita tertutup untuk mengulang kembali hafalan juz amma kita yang sudah lama, tidak diulang-ulang. Bapak-bapak menjadi imam khotib Jumat juga, bahkan khotib Jumat, Pak. Bahkan kemarin itu bapak-bapak bisa jadi mengimami sholat Idul Adha. Ini kan adaptasi, Pak. Adaptasi. Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Oh iya, maaf Bos. Idul Fitri, mengimami Idul Fitri. Orang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau tidak terbiasa bicara di depan orang, Pak, itu kan gemetarnya luar biasa. Gemetar. Pegang kertasnya ikut gemetar. Naik podiumnya ikut gemetar. Sandar pada tiang masjidnya juga bisa jadi ikut gemetar begitu. Kalau tidak terbiasa bicara depan orang. Nah, saat ini Bapak Ibu merasakan sedikit dari penderitaan para ustadz begitu. Sedikit dari penderitaan para ustadz. Bagaimana harus mempersiapkan materi, bagaimana berbicara depan orang. Termasuk saya sendiri, Pak Ustadz, Pak Haji Sam beberapa kali mendorong saya, ayo bikin pengajian online, katanya. Emang duit lu udah masih banyak, katanya kan. Begitu jadi candain kepada saya. Masya Allah ya, alhamdulillah ini bisa terjadi. Dan saya beberapa kesempatan juga ngisi kajian online di tempat lain. Gitu.
Jadi tidak terpikir sekarang ini saya harus bicara depan laptop, gitu ya, depan laptop. Tapi inilah adaptasinya, gitu. Adaptasi untuk saya bisa bertahan. Sehingga saya pun sekarang Haji Sam lagi punya rencana bikin film-film pendek, nanti kita upload ke YouTube, gitu ya. Mohon di-subscribe ya. Adaptasi saya ini, adaptasi supaya tetap bisa bertahan dan inovasi, gitu ya, begitu. Begitu juga Bapak Ibu tentunya dalam mengarungi kehidupan lebih paham dan lebih banyak daripada saya, lebih paham bagaimana cara beradaptasi dan cara berinovasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Hadirin, itulah bagaimana sifat orang mukmin yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang Muslim itu sangat pandai, selalu pandai dalam menyikapi beragam masalah. Kenapa pandai? Karena syariat Islam sendiri itu fleksibel, Pak. Syariat yang bisa beradaptasi dengan beragam perubahan. Ini yang tidak dimiliki oleh mungkin bisa agama lain. Syariat yang bisa beradaptasi dengan beragam perubahan. Kita nih kalau kondisi normal ya, kalau kondisi normal Haji Sam, kita sholat duhur kan 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tapi ketika melakukan perjalanan jauh, sholat duhur bisa 2 rakaat, sholat asar bisa 2 rakaat. Namanya itu dikosor. Bahkan keduanya bisa digabungkan, duhur dengan asar atau asar dengan duhur. Keduanya bisa digabungkan. Itulah fleksibelnya syariat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kan perubahan-perubahan seperti ini itu tidak aneh, ya. Tidak aneh. Karena dalam kehidupan kita sendiri pun senantiasa berubah kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, air itu masuk ke sungai, menjadi mata air. Dari mata air itu Allah menumbuhkan tanaman. Dari tanaman itu Allah menumbuhkan buah. Dari buah itu tanaman menjadi pohonnya menjadi kering, menguning dan rusak. Begitu juga dalam kehidupan kita kan. Kita awalnya adalah air yang hina, air mani yang hina dina katanya. Lalu kemudian berubah menjadi bayi. Dari bayi menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi orang tua, setelah orang tua lemah kembali. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya sering kali terjadi pada kita, cuma kita tidak menyadarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa nih? Udah 20 menitan ya. 25 menit Haji Sam. Nah, ada sedikit peribahasa Arab yang menyebutkan laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Apa artinya? Tidak setiap keinginan yang kita harapkan ini menjadi kenyataan. Kemudian tajrir riyahu la tastahisupun. Bahkan terkadang kapal yang berjalan itu tidak seiring dengan hembusan angin. Ada kalanya kapal ingin ke barat, tapi hembusan anginnya ke timur, gitu ya. Itu biasa dalam kehidupan. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai dalam menyikapi kondisi seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mengenal sejarah ini, sejarah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa. Bagaimana beliau itu kan pernah lari dari Mesir ke kota Madian. Madian itu sekarang di Yordania. Lari ke kota Mesir, dari Mesir ke kota Madian. Di kota Madian, dia melihat ada 2 gadis yang sedang mengantri air ya, mengambil air untuk ternaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu. Lalu Nabi Musa menghampiri mereka dan bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Saya sedang mengantri air. Kami wanita ini terbatas tenaganya, tidak seperti laki-laki. Lalu Nabi Musa apa? Yang dilakukan beliau?
membantukan untuk mengambilkan air. Setelah mengambil air, dua wanita itu pulang ke ayahnya, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terheran, kenapa biasanya engkau pulang itu agak sore, sekarang lebih cepat? Tadi ayah ada seorang pemuda yang tidak dikenal membantu kita membawakan air, sehingga lebih cepat, sehingga kami datang ke sini lebih cepat. Di mana pemuda itu? Dia masih di sana. Panggilkan ke sini. Ayah ingin ketemu. Dua gadis itu pun memanggil Nabi Musa. Wahai fulan, ayahku memanggilmu. Untuk apa, kata Nabi Musa? Memanggil sebagai wujud terima kasih atas kebaikan yang sudah engkau lakukan. Singkat ceritanya, Nabi Musa datang aja ke rumah Nabi Syuaib. Nabi Musa saat datang, apa yang terjadi rupanya? Berubah, Pak. Tadinya hanya sekedar mendengar ucapan terima kasih dari Nabi Syuaib. Tiba-tiba oleh Nabi Syuaib itu dinikahkan. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatai. Wahai fulan, wahai Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Ala anta juroni tamaniya hijaj. Mas kawinnya engkau kerja untukku 8 tahun. Jadi Pak, Nabi Musa yang tadinya datang untuk sekedar berterima kasih, sampai di sana berubah. Karena apa? Karena ingin dinikahkan. Coba, kalau bapak-bapak di sini, maaf ya, saya tidak bicara bapak-bapak yang sudah yang sudah berkeluarga atau yang beristri. Ini bapak-bapak yang jomblo. Bapak-bapak yang jomblo kalau diberi tantangan seperti itu gimana? Bukan ke pasam ya. Bapak-bapak, bagaimana? Terima tantangan, Pak. Gitu ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kehidupan kita tuh perubahan itu bukan sesuatu hal yang aneh maksud saya. Kemudian juga hadirin terjadi pada siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang diuji oleh Allah, susah memiliki keturunan, Pak. Susah memiliki keturunan. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan di saat beliau memasuki usia tua. Gitu. Jadi bapak-bapak nih yang berumah tangga belum dikaruniai anak, jangan berkecil hati, terus berdoa, terus memaksimalkan ikhtiar. Nabi Ibrahim sendiri baru dikasih keturunan saat usia beliau tua. Begitu juga Nabi Zakaria tuh. Nabi Zakaria. Itulah hikmah di antara hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menuliskan kitab Al-Hikam. Beliau menyebutkan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i mujiban liya'sa. Wahai hamba, wahai muridku, jangan sampai terlambatnya pertolongan Allah itu menjadikan engkau berputus asa. Fahuwa dominalakal ijabah. Demi Allah, ya, demi Allah, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi harapan engkau. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Hanya saja proses pengabulan itu fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu yang dikehendaki oleh kita. Ada kalanya kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi ada kalanya kita berdoa ditangguhkan oleh Allah dan digantikan dengan sesuatu yang terbaik, yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Jadi mudah-mudahan nih kita termasuk orang-orang yang senantiasa ridho, sabar dengan seluruh apapun ya yang diputuskan Allah kepada kita, dan kita yakin bahwa itu yang terbaik untuk kita. Nah, Pak Jisam, sudah sekitar 30 menit, barangkali kita sharing Pak Haji. Siap. Supaya pertemuan ini lebih hidup ya, lebih hidup Bapak Ibu.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Njang. Hikmah-hikmah dari COVID, walaupun kita memahami, tapi kalau yang nyampaikan Ustadz rasanya berbeda. Artinya bahwa mungkin akal kita, pengetahuan kita paham tentang apa yang disampaikan Ustadz, tapi ternyata Ustadz juga paham gitu ya, menyampaikan itu dalam kondisi yang real di saat ini. Plus dilengkapi dengan beberapa hikmah dari sejarah maupun ayat-ayat yang Allah sampaikan oleh Ustadz tadi, yang disampaikan Ustadz tadi. Teman-teman sekalian, ini sifatnya seperti Ustadz inginkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita buka kesempatan tanya jawab. Akan kita akhiri pertemuan ini 11:30, masih ada waktu 1 jam kita bersilaturahmi. Jadi kalau Ustadz mau duluan sebelum sesudah selesai tanya jawab, boleh. Tanya jawabnya juga 1,5 jam dari sekarang. Untuk mengatur tanya jawab ini, mohon admin atau teman-teman kalau yang biasa itu ada, kalau diklik layar, kalau yang pakai HP itu ada more. Sudah saya proses, Pak. Lalu bisa chatting, atau untuk memudahkan bisa menunjuk tangan di dalam video masing-masing sehingga admin melihat dan dibuka unmute-nya. Silakan teman-teman. Untuk Ustadz Joni Chair, selamat datang. Jauh-jauh dari Melbourne, ikut partisipasi. Luar biasa. Mungkin apa perbedaan kita di Indonesia, hikmah yang dapat di-sharing di kesempatan ini, Joni Chair. Silakan, Ustadz Joni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dari Melbourne. Saya mau bertanya sama Ustadz ini, masalah sholat Jumat ini Ustadz. Ini rasanya udah lebih dari 2 bulan kayaknya kita nggak melaksanakan sholat Jumat di sini. Apakah ada tips lain yang bisa membuat kita itu apa? Namanya nggak nyaman gitu kalau udah nggak sholat Jumat udah berkali-kali itu. Apakah ada istilahnya kita mesti berusaha untuk mengumpulkan orang-orang, beberapa orang kira-kira, terus kita kan melanggar peraturan pemerintah. Apakah dibenarkan oleh agama? Begitu kira-kira. Silakan Ustadz Njang, kalau bisa diterangkan langsung. Beliau menanyakan bagaimana hukum sholat Jumat dan dalam kondisi COVID ini ternyata tidak hanya di Indonesia yang dilarang oleh pemerintah, bukan dilarang artinya mengantisipasi penularan COVID tadi. Ternyata di Melbourne dan Australia juga sama. Silakan. Pak Joni, memang sejauh ini agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk taat ulil amr, taat pemerintah. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Tentunya keputusan pelarangan sholat Jumat ini bukan keputusan sembarangan ya, sudah dipikirkan oleh para ulama, dampaknya dan seterusnya, sehingga mereka mengambil kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mengantisipasi kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada mengambil kebaikan. Ya, gitu. Jadi kita kemudian dengan lalu kemudian ternyata kita merasakan karena biasa sudah sholat Jumat, karena terbiasa sholat Jumat merasakan ketidaknyamanan, sabar aja. Yang jelas kita melakukan ibadah ini semampu kita dan tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, jangan sampai karena memaksakan diri mengumpulkan orang jadi masalah besar bagi kita. Apalagi Bapak yang tinggal di Australia. Bisa jadi kalau memaksakan mungkin akan berhadapan dengan pemerintah setempat, aturan setempat. Yang dikhawatirkan lagi, itu tuh akan mengeneralikan, akan memukul rata gitu lah, mungkin bisa jadi pelakunya satu orang gitu ya,
tapi dipukul ratakan untuk kepada kita semua, akhirnya Islam yang jelek. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi untuk Bapak bersabar saja dan terus berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita pun bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita harapkan. Itu aja lah Pak, ya. Jadi mungkin ditambah Ustadz Jang, hukumnya gimana jadinya dengan kita kewajiban kita laki-laki untuk melakukan sholat Jumat itu dalam kondisi COVID seperti ini? Tapi kan tetap kita melakukan sholat duhur kan, sholat duhur atau bagi beberapa keluarga yang anggotanya banyak bisa juga melakukan bukan di rumah. Selama itu dilaksanakan, insya Allah hukumnya boleh gitu kan, boleh dan insya Allah kewajiban Jumat kita sudah jatuh. Sudah terpenuhi, Pak Haji. Dengan sholat zuhur itu? Iya, dengan sholat zuhur. Ya, terima kasih Ustadz. Iya, sudah lama di mana? Di Melbourne? Ya, udah hampir 30 tahun Ustadz. Oh sejak iya. Ustadz lahir sampai sekarang. Iya, makanya mukanya sudah bule sekarang ya, muka bule. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada untuk sharing pertanyaan, silakan menunjuk tangan. Admin dikasih, ini ada Bu Dini namanya tuh. Kalau saya lihat cuma layar-layar yang saya bisa lihat. Bu Baik, Dini, terus apa lagi? Ada 3 penanya mungkin kita. Assalamualaikum, saya mau tanya. Siapa tuh? Ciara. Oh, Mbak Assalamualaikum Ciara, semua, silakan. teman-teman. Jadi ada Mbak Ciara, ada Mbak Dini. Silakan mungkin Ciara dulu. Karena fotonya nggak ada, saya nggak lihat. Silakan Mbak Ciara. Tadi Sabar ya. bukan Dini duluan yang tanya ya? Dini dulu. Nah, biar aja, dia udah biasa. Kamu belum biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bu Dini. Saya mau tanya, cuman basic sekali pertanyaannya. Cuman sering saya dengar di taklim-taklim itu, apa sih perbedaan antara ikhlas dengan ridho? Atau definisi masing-masing, ikhlas itu apa, ridho itu apa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya memang basic, tapi jawabannya ribet deh. Saya coba untuk diikuti dengan prakteknya, jangan hanya teori, Ustaz. Iya. Jadi saya coba mensederhanakan juga ya. Ridho itu adalah kelapangan jiwa menerima seluruh apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ikhlas adalah pekerjaan yang ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gitu, Bu Dini, bisa dipahami nggak? Bu Syara. Bu Syara ya, Bu Syara. Contohnya begini. Tolong diulangin tadi yang kalau ikhlas bagaimana? Kalau yang ridho tadi kan kita menerima. Ya, menerima, berlapang, bersikap ridho itu definisinya bersikap lapang dada. Lapang dada atau legowo dengan apa yang diputuskan Allah kepada kita. Sementara kalau ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikhlas itu kualitas amal. Kalau jadi ikhlas itu adalah tujuan amal. Kalau ridho ridho kualitas amal gitu ya. Betul nggak sih Pak? Kalau ada kalimat Allah ridho, kita mencari ridho Allah, itu jadi bagaimana tuh? Apa Allah itu ridho atau ikhlas terhadap kita atau bagaimana? Jadi ridho Allah ridho itu maksudnya sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, sesuai dengan syariat atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain tentunya gitu kan. Sehingga Allah ridho. Kenapa? Nah, begini ya. Kenapa sekarang kita ini sholat, zakat dan seterusnya harus harus ikhlas, ya kan? Kenapa harus ikhlas? Karena semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencapai ridho Allah. Nah, hal ini dilakukan semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Karena kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita ingin masuk surga dengan amal-amal kita nih, aduh jauh Pak, jauh Bu Ustaz. Gitu. Untuk menghitung nikmat Allah saja, mungkin nikmat mata saja tidak bisa kehitung, apalagi untuk mengganti amal kita untuk masuk surga. Aduh, kayaknya tuh bukan kayaknya, tidak akan terhitung gitu kan, tidak akan tertebus. Bagaimana, Bu Syar? Oke. Iya, saya setuju, masih dalam jalur yang benar. Jadi Terima dalam hal kasih, ini Bu muftinya Ciara, Haji Sam nih. Jadi memang ridho itu harus melewati ikhlas, karena nanti kedatangan ridho itu akibat keikhlasan kita dari peristiwa-peristiwa ataupun perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu kita mencapai ridho itu ya harus menghidupi atau harus menjalani kehidupan apa yang terjadi hari ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ringkasnya mungkin seperti itu, tapi perlu dijalani dengan pengalaman sehingga keikhlasan itu akan timbul dan diberikan sama Allah dari pengalaman, dari terpaan kehidupan yang memang tidak selalu manis, karena yang manis-manis kadang-kadang keriduannya terlupakan karena sudah seperti seolah-olah sudah ridho kepada Allah padahal belum, atau seolah-olah sudah ikhlas kepada Allah padahal belum. Karena ikhlas atau ridhonya Allah adalah yang terbaik buat kita semua, walaupun itu pahit buat kita. Ya saya yakin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau saya sering. Berarti Pak, tingkatan ridho itu lebih tinggi dari ikhlas ya? Dan ridho itu kalimatnya khusus, statementnya khusus dari Allah ya, bukan kita ya? Betul. Kita ikhlas, Allah ridho gitu kan? Kan seperti nanti digambarkannya itu seperti bagaimana keriduan seorang ibu kepada anak-anaknya. Tetapi ingat teman-teman sekalian, mohon jangan dibalik ya. Keriduan orang tua itu adalah keriduan Allah. Ini terbalik selama ini persepsi. Terserah Ustadz Njang setuju atau tidak setuju, tapi inti yang kita harus ambil bahwa segala sesuatu itu harus kita posisikan bahwa Allah lah nomor satu. Sehingga keriduan Allah kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, itu akan masuk dari ibu kita menjadi ridho orang tua kepada kita. Bukan seolah-olah karena dia atau gelar kita sebagai orang tua, karena kita dianggap ridho kita kepada anak kita adalah ridho Allah, wah kita lebih dari Allah atau ini yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh teman-teman, bahwa keriduan Allah adalah untuk orang tua dan kemudian orang tua itu ridho untuk anak-anak, bukan terbalik bahwa keriduan Allah itu adalah akibat dari keriduan orang tua. Tidak, terbalik. Insya Allah begitu. Cukup, Mbak Tia? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, silakan. Di-unmute dulu speakernya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ya. Sekarang sholat berjamaah di masjid itu pakai jarak ya? Semeter-semeter. Itu apa nggak sama aja seperti kita sholat sendiri? Baik. Satu aja, Bu Dini. Ya, tanya itu dulu. Iya, karena jangan banyak-banyak, berat banget pertanyaan. Silakan. Boleh tanya, Pak Ustadz? Ya, boleh ya. Bu Dini ya? Bu Pipit ya? Pipit, oke. Ya, suaranya kedengeran ya, suaranya ya. Nah, ya, alhamdulillah. Ini baru maaf terlambat. Bu Dini dulu ya, Bu Pipit ya. Bentar ya. Oh ya. Ya, baik. Bu Dini, ya, Allah itu tidak membebani kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Sehingga dari kaidah ini kita dianjurkan untuk melakukan suatu ibadah itu berdasarkan kemampuan kita. Kalau ternyata dengan merapatkan barisan ini dapat mengundang sesuatu yang tidak diharapkan, maka barisan saat berjamaah, maka berjamaah pun direnggangkan, gitu ya, direnggangkan. Berbeda dengan kawasan yang mungkin di zona green ya. Kalau mereka sih tidak banyak beban gitu. Tapi kalau di zona merah tuh sangat dianjurkan. Hal ini pun tidak terjadi di kita saja, bahkan di Arab Saudi. Kan belum lama ini Masjidil Haram sudah dibuka. Cuma gitu kan masih tetap ada protokol kesehatannya. Salah satunya itu
softnya itu berjarak sekarang 1 meter 1 meter. Ya. Ya, tetapi kita mungkin tahu menambah pertanyaan begini, bahwa waktu kita sebelum direnggangkan akibat COVID-19 ini, wah itu orang mepet-mepet, saya anggap semakin afdol gitu Ustadz. Sementara sekarang dengan COVID seperti ini kok malah direnggangkan, katanya antara renggang itu akan ada masuk makhluk lain di tengah-tengah itu. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi memang ya sangat dianjurkan. Dalam sabda Rasulullah itu kan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan. Rapat di sini itu dimaksudkan supaya apa? Supaya kita maksimal dalam melaksanakan ibadah ini. Bagaimanapun juga sampai akhir zaman, setan itu tidak akan pernah ridho kita melakukan kebaikan, apalagi melakukan ibadah. Nah, apalagi melakukan sholat. Sholat itu kan sarana komunikasi kita dengan Allah. Ya. Jadi setan sebisa mungkin menggoda kita, mengganggu kita, supaya sholat kita ini tidak berkualitas. Nah, salah satu antisipasi yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dalam kondisi normal itu adalah merapatkan barisan. Ya, tapi tentunya dengan pertimbangan ya, jangan sampai mengganggu juga kenyamanan orang lain. Begitu. Jadi Pasam memang ada anjurannya itu untuk merapatkan barisan kalau dalam kondisi normal. Sementara karena sekarang melihat dampak penularannya itu melalui salah satunya itu persentuhan dan seterusnya, bahkan di Masjidil Haram sendiri sholat sekarang direnggangkan. Iya, memang jadi berat mindset kita gitu ya, yang awal kita tidak ada pernah kejadian seperti COVID-19 kita berjemaah berrenggang-renggang, sekarang berrenggang-renggang karena dulu kita berapat-rapat. Tapi yang saya bisa simpulkan dari sini, ini pribadi saya teman-teman, bahwa ternyata disinilah peranan Allah lebih utama. Semua mindset yang selama ini menjadi begitu berkesan di akal pikiran kita, sekarang berubah mindsetnya sama Allah, dan inilah aku Malik atau Raja yang menguasai alam semesta ini kepada kita sebagai makhluk yang di dunia ini yang punya akal. Artinya sekarang bahwa ternyata kalaupun itu hadisnya ataupun itu dalilnya berapat-rapat itu adalah sesuatu yang lebih utama, ternyata sekarang Allah tentukan tidak perlu rapat-rapat. Kamu mau salat atau tidak, mau berjamaah atau tidak, itu lain soal. Tapi pentingnya bertemu atau berhubungan dengan Allah dengan cara-cara yang kita diajarkan dengan salat sekarang menjadi buyar. Nah, kan jadi bingung pertanyaan ini, sehingga yang paling utama adalah bukan karena renggang, bukan karena rapat, tetapi yang paling penting adalah kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas-ikhlasnya, hanya semata-mata niatnya kepada Allah, supaya kita mendapat ridho Allah tadi yang ditanyakan juga dengan siaran. Kurang lebih gitu Ustadz, saya tambahkan boleh ya? Silakan Pak Haji, Terima kasih. acara Mbak Pipit, sebentar saya ingatkan Dokter Susi, nanti ditutup dengan mungkin tip-tip bagaimana menghadapi COVID ini dari segi kesehatan. Silakan Bu Pipit untuk bertanya. Oh, Bu Pipit, ada Bu Pipit juga, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Oh, kenal ya? Oh iya, kemarin kan haji bareng Pak. Haji? Iya, nah, haji. Beliau belum haji sama kita, beliau lain. Beliau di Bulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bukan Pak. Maaf Pak Ustadz, teman-teman yang lain baru gabung nih, untung belum terlambat, baru nyampe rumah. Kan saya pertanyaannya begini Pak Ustadz, sehat itu kan ada dua, sehat jasmani sama sehat rohani. Nah kalau sehat jasmani udah ada dokternya lah gitu. Yang jadi pertanyaan, sehat jasmani itu, kalau jasmani kita tidak sehat, misal depresi, stres, pasti jasmani kita juga ikut jadi sakit. Tetapi kalau sakitnya di jasmani, belum tentu rohani kita jadi sakit. Nah, sepertinya contohnya Nabi Ayub misalnya, sakit sampai lepra, sampai hancur kulitnya atau apa, tetapi rohaninya, akal pikirannya tetap berjalan sehat, terus keimanannya juga kuat gitu. Jadi tidak ada pengaruh ke rohaninya dengan sakit jasmaninya itu. Nah, yang jadi pertanyaan sama kita, sama saya,
Bagaimana menjaga rohani supaya kiat-kiatnya supaya selalu sehat, misalnya dengan ikhlas, misalnya dengan sedekah, atau bagaimana. Jadinya, nah saya juga punya pengalaman tentang COVID-19 ini, Pak Ustadz. Oh iya, Nah, waktu iya. bulan, Bagaimana? masih kedengeran ya suaranya ya? Kedengaran, Bu. Waktu saya kan di grup sini di Pondok Kelapa Bilimun tuh ada ini perkumpulan udah 2 tahun lebih ibu-ibu Jumat Barokah, ibu-ibu Bilimun. Nah yang kemarin bulan Ramadan kan itu udah lagi COVID-19 itu sedang hebat-hebatnya. Kita tetap membagikan dan orang tetap datang. Ya, Jumat pertama itu yang tanggal 24 300 orang loh. Terus 600 Jumat berikutnya terus 700. Nah, kita sih tetap standarnya kesehatan dokter apa pakai semua masker semua yang itu juga direnggangkan pakai tali atau apa. Alhamdulillah tuh Pak Ustadz kan itu udah berlalu. Jadi andai kata ada yang sakit kan kelihatan sekarang ini. Semua itu grup teman saya Bilimun itu tua, nenek-nenek semua loh. Saya yang paling muda. Jadi umurnya 60-70 tahun. Itu kan resiko tinggi sekali kalau ketemu orang begitu. Malah dengan itunya semuanya ngerti kan pakai kacamata. Nah, kalau saya sarung tangan nggak terlalu suka, semprot aja tangan kan begitu. Kan bawa hand sanitizer itu. Nah, pakai masker itu terutama. Jadi kalau niatnya ikhlas karena Allah dan untuk berbagi karena sangat prihatin banyak yang PHK kan kita dengar semuanya. Walaupun orangnya banyak bertemu, ya memang ada jarak sih, kan kita standar aja lah ini. Tetapi tidak dengan ketakutan yang luar biasa dengan COVID-19 itu, biasa-biasa aja kita anggap dengan flu, kita pakai masker, gini-gini. Alhamdulillah sih berjalan dengan baik, dan tadi juga Jumat Barokah ketemu juga, banyak puluhan orang apa, insya Allah tidak apa-apa. Ya, jadi ada pengaruhnya kan, Pak Ustadz, sakit itu dengan ridhonya Allah, dengan keikhlasan kita, insya Allah dilindungin Allah gitu. Apa ada hubungannya begitu Pak Ustadz? Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Luar biasa Bu Dini. Jadi memang tadi sebagaimana saya sampaikan, dalam menyikapi seluruh ketetapan Allah itu harus ridho, harus sabar. Nah, apa aplikasi dari ridho sabar itu? Siap mental. Baik. Ya kan? Siap mental. Kenapa siap mental? Karena berapa banyak orang yang menjadi korban karena ketidaksiapan mental gitu. Ketidaksiapan mental karena ketakutan yang berlebih yang tadi yang dimaksudkan tadi, karena ketakutan yang berlebih. Sehingga apa yang menjadi pengalaman ibu di tengah ketika lagi kuat-kuatnya pandemi, ibu mau berbagi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tuh masih selamat dan diberkahi oleh Allah. Ini adalah mujizat. Ini adalah efek daripada kesiapan mental dengan dengan keridhaan, dengan berhusnudzon kepada Allah, sehingga orang pun sehingga sesuai apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kita bisa berbagi, mereka pun bisa senang gitu kan. Dan alhamdulillah sejauh ini kan kata ibu tidak ada yang terkena gitu ya. Itu masya Allah kebaikan, itu salah satu yang saya sampaikan tadi, yaitu kesiapan mental. Tadi ada ibu juga dalam kondisi begini walaupun tahu dan seterusnya, tapi tetap kan melakukan memakai protokol kesehatan gitu kan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah gitu kan. Bagi kita tuh ini bukan hal yang besar. COVID-19 itu bukan hal yang besar gitu kan. Nanti Setuju, Pak Ustadz. Kenapa? Setuju, COVID itu nggak terlalu besar seperti yang digembar-gemborkan di ini. Betul. Gitu, Bu. Pernah nih ada satu kisah begini, Bu ya. Jadi ada seorang ulama yang
diberi kemampuan tidak hanya mengajar kepada manusia saja, bahkan diberi kemampuan mengajar kepada jin. Satu hari jin itu ketika diajarkan menginformasikan kepada ulama itu bahwa di hari sekian saya dapat kabar bahwa akan terjadi wabah gitu. Oh begitu. Bagaimana dengan saya katanya? Dan engkau termasuk orang yang tertular dan engkau termasuk orang yang terkena wabah itu. Tapi pas hari H-nya menjelang hari H-nya itu si ustadz yang diberitahukan itu sodako, banyak berbuat baik kepada orang. Pada akhirnya sehingga pada hari H-nya yang dikatakan jin itu dia terkena wabah, tapi selamat gitu, selamat. Nah, kemudian si jin itu ditanya lagi, berapa jumlah yang terkena? Sekitar 6.000-an gitu. Nah, selesai wabah itu, ternyata yang mati bukan 6.000, lebih dari 6.000. Ditanya, kenapa ini terjadi sampai 6.000? Gitu. Karena yang selebihnya itu adalah korban ketakutan, korban kekhawatiran. Gitu. Paham nggak sih, Bu? Gitu. Jadi, Masya Allah, ya, jadi masalah pentingnya mental itu di sini, Pak. Pentingnya mental kan di sini. Jadi, ridho itu bukan hanya pasif begitu saja, tapi ridho itu mengupayakan semaksimal mungkin. Salah satunya itu mempersiapkan mental. Itu mempersiapkan mental dengan beradaptasi dan inovasi tentunya. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, bala, musibah bisa dihindarkan insya Allah dengan ridhonya Allah dengan amal sedekah ya Pak Ustadz jadinya. Insya Allah salah satunya itu, salah satunya sedekah. Salah satunya sedekah. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dini, Mariza Dini Pipit. Apa yang disampaikan beliau berupa pertanyaan dan pernyataan memang itu bagian dari yang diajarkan Rasulullah sendiri kepada kita selaku umat Islam. Bersedekah bisa menolak bala dan segala macam. Tetapi ingat, jangan salah, di situ tetap ada kata-kata Allahnya ya, bahwa memang itu adalah bagian dari proses, oke, tapi bahwa yang menyembuhkan, yang menolong, yang menghindari akibat daripada amalan kita yang ikhlas, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus kita menjaga sesuai dengan ikhtiar selaku kita manusia, kesehatan seperti masker, jarak, hand sanitizer, terus apalagi mungkin baju APD dan segala macam. Karena toh mereka ya ya boleh. Karena mereka yang tertular memang rata-rata itu akibat ketidaktahuan dan belum menggunakan alat pelindung itu, ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa sebelum masjid-masjid di daerah Jakarta Timur sana dilarang dengan PSBB sekarang ini dengan jarak segala macam, mereka tertular karena masih rapat-rapat. Tapi setelah dengan syarat-syarat PSBB, akhirnya alhamdulillah semua terproteksi dan semua pertolongan tentunya dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Pipit. Saya cukupi pertanyaan untuk pengajian atau stasi hari ini. Insya Allah ditutup dengan Dr. Susi untuk memberikan informasi atau masukan-masukan tentang secara teknis proteksi kita terhadap penularan COVID-19. Tapi kalau mungkin nanti ada Pak Prianto, mohon juga selain dari teknis kedokteran, bisa diinformasikan mungkin dampak-dampak secara ekonomi, hitung-hitungan dari teman-teman pengajar, Pak Prianto bisa sampaikan ke teman-teman di Jumat. Mohon kesediaannya Pak Ustadz Prianto. Maaf, kurang jelas Pak Sam, suaranya tolong diulang Pak Sam. Nanti setelah Dr. Susi menyampaikan tip-tip bagaimana menghadapi COVID dan penularannya, Pak Ustadz Prianto tolong menyampaikan mungkin dari segi ekonomi atau manajemen apa yang terjadi kondisi di negara kita maupun secara mikro maupun secara makro, secara umum aja Pak Prianto. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Susi dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ini Dr. Susi nih yang. Waalaikumsalam Dr. Susi. Ya, apa kabar Ibu Pipit? Kangen sama Dr. Susi, nggak ngaji-ngaji. Ya,
kita sampai ini ngajinya online. Lanjutkan nyuntik. Jadi, terima kasih untuk waktunya Pak Sam. Ini mungkin mudah-mudahan bisa dari informasi yang bisa kita sama-sama jalankan pada masa ke depan. Jadi memang untuk COVID-19 ya seperti tadi Bu Pipi bilang juga, Pak Ustadz bilang juga ya memang kita harus sikapi dengan ya sudah memang sudah terjadi COVID-19. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Nah, jadi yang saat ini adalah mungkin yang teman-teman sudah tahu juga zamannya new normal ya. Jadi zamannya new normal. Jadi kalau menurut kita dari medis ya, COVID-19 ini kita tidak bisa prediksi sampai akhir tahun 2020 itu memang kita harus bisa menerima ya, bisa menerima dan bisa berdampingan dengan COVID-19. Karena COVID-19 ini mirip dengan virus influenza, virus flu ya, yang memang bisa terjadi sama siapa aja. Nah, dengan yang setelah lebaran ini yang memang mungkin juga pernah dengar yang second wave ya. Jadi gelombang kedua dari COVID-19 yang karena mungkin dampak dari adanya yang tutup pulang kampung, yang PSBB-nya agak longgar. Nah ini tapi untuk yang saat ini memang DKI sendiri kan baru membuka namanya yang PSBB, jadi bukan PSBB tapi dia di transisi ya, PSBB transisi. Nah, pada masa sekarang adalah yang penting kita ke keluarga, ke teman-teman ya, mungkin adalah kebersihan yang harus tetap kita kedepankan ya, dari sisi kesehatan. Nah, kebersihan itu adalah yang mungkin yang secara yang dari kita TK dulu kita udah diajarin cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum melakukan apa-apa ya. Nah ini yang kita bisa kita lakukan terus dan kita ajarkan mungkin ke anak, ke cucu ya, cuci tangan yang ada namanya 6 langkah. Nah teman-teman udah mungkin dengan perkembangan internet ini udah tahu ya 6 langkah cuci tangan. Nah itu yang mungkin bisa kita ajarkan ke anak, ke cucu ya, ke keluarga. Ya, cuci tangan yang benar ya, 6 langkah. Nanti kalau misalnya mau dilatih juga boleh. Nanti sekarang mungkin saya akan latihan sedikit memberitahu cuci tangan 6 langkah. Kemudian tetap juga walaupun ini PSBB sudah masa transisi dan sudah ada pembukaan mungkin perkantoran, mungkin nanti mall ya. Nah, ini saran dari kita kesehatan tetap kalau yang tidak memerlukan kepentingan, yang tidak berkepentingan, itu diharapkan juga kita tidak keluar rumah ya. Jadi nggak sama seperti waktu itu kita gampang misalnya kita ke mall atau kita kemana ya. Nah itu tetap dijaga. Nah kemudian kita jaga jarak itu juga tetap ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu pun mungkin yang kalau menurut sunnah ya mungkin ya salaman itu bisa menghapuskan dosa ya, bisa menghilangkan kedengkian ya. Kedengkian ya. Nah, tapi dengan masa PSBB mungkin yang kata Pak Ustadz ini syariat ini bisa fleksibel. Nah, jadi saat ini kita juga yang penting niat ya. Jadi salaman juga tetap dikurangin. Jadi ya syariat yang bisa digunakan ya kita tetap gunakan sistem kesehatan yang kita kedepankan. Walaupun memang Allah sendiri semua itu tergantung dari Allah. Kita sakit, kita mati, kita ya pertemuan itu semua dengan izin dan ridho Allah. Nah, tapi untuk
kesehatan, tetap kita harus ikutin aturan kesehatan. Karena apa? Karena Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya. Nah, jadi kita sendiri juga harus mengikuti tata cara kesehatan. Kemudian tadi yang jarak 1 meter. Nah, ini yang gunakan masker. Nah, gunakan masker ini kalau untuk kita bertemu itu paling tidak mengurangi ya, walaupun masker itu bukan masker bedah, walaupun masker itu hanya masker kain, tapi itu mengurangi dampak dari penularan. Jadi sebaiknya, memang bukan sebaiknya, kita wajib menggunakan masker. Kemudian, nah, untuk kita sakit itu ada kuman masuk atau virus masuk, ya. Tapi Masya Allah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Jadi tubuh itu ada respon yang memang sudah dibuat sama Allah. Semua yang masuk pasti akan ditangkal oleh tubuh dengan kebesaran Allah. Nah, juga COVID-19. Cuma memang kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kita sekarang nih udah lumayan ya, usianya udah banyak-banyak ya. Nah, jadi kita harus memperbaiki gizi ya untuk memperbaiki dari sistem imunitas kita, sistem penangkalan radikal bebas. Karena radikal bebas itu oksidan itu, radikal bebas itu bukan hanya dari luar. Jadi dari dalam juga kita terbentuk radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, dengan kondisi usia kita yang semakin menua, sistem tubuh juga sudah makin melemah, sama sepertinya mobil ya. Kalau mobil tua itu pasti beda dengan mobil baru ya. Nah, dengan kondisi usia ini kita harus lebih jaga. Mungkin kita harus tambahan suplemen ya, antioksidan yang mungkin harus kita selalu wajib kita konsumsi ya. Mungkin pada sebelumnya kita berpikir dari makanan aja sudah cukup, dari yang masukkan intake makanan, buah, sayur ya itu sudah cukup. Tapi ternyata kita juga tahu ya, sayur, buah itu juga ya mungkin mereka juga kalau yang bukan organik itu ada pestisida. Nah, itu juga termasuk radikal bebas buat tubuh. Nah, jadi memang sekarang ini kita perlu asupan antioksidan dari luar. Selain memang tubuh sendiri menghasilkan antioksidan sendiri ya. Kemudian, nah yang satu lagi yang mungkin ya, vitamin tadi termasuk mineral ya. Mineral itu ada zinc, ada besi, ada banyak ya, ada kalsium ya. Nah, itu yang kebutuhan untuk imunitas kita. Dan satu lagi teman-teman, yang sinar matahari. Nah, sinar matahari itu, vitamin D itu adalah hubungannya dengan kekebalan imunitas. Jadi vitamin D yang dari matahari itu adalah provitamin D. Provitamin D itu akan diubah di dalam tubuh menjadi vitamin D ya, dengan bantuan matahari. Nah, jadi memang kita juga perlu jemur ya. Nah, ini banyak nih memang, nanti teman-teman mungkin bisa lebih bijak lagi menerima berjemur yang jam berapa dan kapan. Nah, itu nanti bisa yang jelas pada saat ini berjemur itu penting. Nah, kemudian olahraga juga meningkatkan daya tahan tubuh ya. Olahraga ya, kita untuk orang seusia kita adalah olahraganya jalan kaki aja. Jalan kaki 30 menit per kali ya. 150 menit per minggu. Itu untuk jantung kita bagus ya. Kemudian untuk pembakaran lemak, pembakaran karbohidrat. Nah, minimal kita 3 kali seminggu, 30 menit. Jalan kaki aja, jangan dipaksa, jangan ngoyo. Kemudian, nah satu lagi untuk yang makanan. Makanan, untuk usia
Itu adalah yang penting rendah kalori. Rendah kalori berarti kita harus udah mengurangi karbohidrat. Nah, terutama manis-manis. Jadi manis-manis itu memang enak ya. Yang enak itu kan belum tentu bagus ya. Nah, jadi manis-manis itu juga merupakan makanan kanker ya. Jadi gula itu makanan kanker dan dia makanan yang kurang bagus untuk kekebalan kita. Nah, jadi memang yang diperlukan adalah untuk saat ini, untuk kita seusia-usia kita, dan kita mungkin sudah informasikan ke anak-anak kita, ke cucu kita. Kalau bisa kita kurangi makanan-makanan yang bergula, makanan-makanan yang karbohidrat tinggi. Nah, karena apalagi kalau misalnya kita punya faktor risiko ya keluarga yang mempunyai kanker. Nah, itu bisa kita informasikan untuk mengurangi makanan-makanan manis. Kemudian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi new normal. Karena juga COVID ini kita nggak bisa tolak, tapi kita juga jangan sampai kita terinfeksi. Cuma kalau sudah terinfeksi, juga jangan khawatir. Kebesaran Allah itu lebih besar, ya. Kebesaran Allah itu ya tadi seperti Bu Pipit bilang, Pak Ustadz bilang, Pak Syam bilang, ya. Jadi kalau bukan karena Allah itu kita tidak akan terjadi pada diri kita. Nah, tapi memang kita harus mengikuti role dari kesehatan. Jadi jaga kesehatan. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Mungkin saya mau sedikit memberikan ini untuk cuci tangan ya. 6 langkah cuci tangan. Mungkin teman-teman bisa ngikutin ya. Boleh, silakan. Boleh ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, sekarang gini dulu. Kita 6 ya. Nanti mungkin di YouTube di mana kan itu banyak ya, teman-teman bisa lihat. Tapi untuk yang ininya, nah jadi dalam 20 detik. Jadi kita boleh pakai sabun, boleh pakai hand scrub, hand sanitizer ya. Jadi kita tuangkan sabun, ya. Jadi kalau pakai cuci tangan pakai keran, ya. Mudah-mudahan kerannya tuh yang bisa yang naik turun ya. Naik turun atau nah jadi usahakan kita tanpa memegang keran itu telapak tangan kita karena semua penularan itu adalah dari telapak tangan ya. Nah, sabun kita taruhkan di atas sini ya, sabun. Kemudian airnya kan air keran. Kemudian ini pertama adalah kita usap telapak tangan kita. Ya. 6 kali. Nah. Kemudian punggung tangan. 6 kali juga, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, ini kan kedua ya. Terus yang ketiga ini, sela-sela jari. Sela-sela jari, 3, 4 ini, yang punggung, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya punggung ya? Kelihatan Dokter Susi, punggung tangan. Jari. Kemudian balik lagi, ya, 4. Kemudian 5 ini, setelah ini, kelihatan nggak? Ini kelihatan. Ya, ini yang di sini nih ya. Nah ini dengan ini, 5, ya. Jadi sela-sela di sini. Terus yang sebelah tangan kita lagi, ya, 5. Nah karena ini kuku, makanya memang kita di sini kuku harus pendek. Karena apa? Karena selain ada setan di sini kuman. Jadi ini kita tadi kan ada air sabun ya. Nah ini kita. Nah, kemudian sebelahnya lagi. Nah ya udah selesai semuanya. Nah bisa juga ditambah karena sampai sini bisa ditambah 7 ya. Tapi ini kalau yang kita dari kesehatan WHO itu 6. Nah kemudian sudah selesai. Kalau kita mau pakai keran, ya, nah
Untuk melap sekarang kita jangan pakai handuk atau serbet ya. Kalau zaman TK dulu kan kita serbetnya tuh kita cuci tangan ya. Nah itu enggak, jadi kita gunakan tisu. Jadi harus kita siapkan tisu. Jadi setelah selesai kita ambil tisunya kita kasih Bu ya. Kalau nggak ada air, boleh tisu basah ya, Dokter Susi. Wah, Dokter Susinya lagi pergi. Lagi nyari Dokter telaga dia. Susi, kalau nggak ada air, pakai tisu basah Serius boleh bener ya. nih Dokter Susi. Iya, aduh. Lagi ngambil tisunya dia. Lagi ke Indomaret. Pakai tisu basah boleh ya, Dokter Susi. Indomaret. Boleh. Tapi kalau tisu basah ya, jadi prinsip kita kedokteran, kalau misalnya dia udah diusap sekali, berarti itu udah ada kuman ya. Diusap sekali, pakai lagi, buang. Oh, buang. Atau dibalik biar irit. Ya, itu buang. Jangan nanti tisu tuh kita gini-giniin, nah itu dia terus ya Mas, dia akan kembali lagi. Betul. Nah jadi kalau kita udah selesai, udah terus kita kan air mengalir tetap gini ya. Kemudian kita giniin, terus kita giniin. Nah, kemudian kita pakai tisu untuk iniin kerannya, ya. Jadi kalau misalnya udah selesai semuanya, tisu ke sini, ya, tisu ke sini. Terus kita yang tangan sebelah, ya. Nah, terus ini kan udah nih. Terus ini boleh pakai tisu, boleh pakai punggung tangan untuk menutup keran. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau mau ada yang nyoba boleh untuk sekarang. Artinya untuk nyobanya di rumah masing-masing. Terima kasih Dokter Susi. ya, terima kasih. Semangat banget Dokter Susi. Oh iya. Oh Karena waktunya terbatas. Iya. Yang saya maksud ini Dokter Susi ini beliau kan kemarin iya. berangkat sama kita. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Luar biasa. Dokter Susi. Pak Sam. Teman-teman, tadi Pak rekan kita Prianto mengundurkan diri karena harus siap-siap mempersiapkan masjidnya, mengatur sap-sap dan segala macam. Karena mau Jumatan dia pamit duluan, jadi nggak sempat untuk memberikan masukan-masukan. Mungkin ada Pak Ustadz Dudi, apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara ini? Silakan Ustadz Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya deketin, Dut. Hah? Mic-nya deketin. Udah deket belum? Nah, kedengeran dikit. Mic-nya apa orangnya deket? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Muhammad amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Enjang masih mengenai COVID-19 dari Mbak Susi dan juga Pak Adin, Kang Sam yang telah mengumpulkan kita, berkoordinasi dan mengumpulkan kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti semua ini dengan baik. Teman-teman semua, mungkin sekarang ini memang hampir semua teman-teman mengalami hal-hal yang ketidaknyamanan dalam berbagai hal, baik itu dalam berkomunikasi, dalam bersilaturahmi, dalam berikhtiar, sehingga secara umum menyangkut juga dari sudut perekonomian secara umum. Banyak beberapa teman-teman kita mungkin yang tadinya sangat mampu menjadi berkurang menjadi mampu, yang mampu berkurang menjadi kurang mampu, yang kurang mampu menjadi tidak mampu, yang tidak mampu menjadi sangat tidak mampu, sehingga
beberapa waktu yang lalu ada inisiatif dari teman-teman untuk membantu teman-teman tersebut, dan saya berharap hal tersebut bisa terus berlangsung sampai semua ini bisa kembali ke normal, pada arah normal. Mungkin butuh waktu, tetapi mudah-mudahan kita semua bisa saling menjaga, bisa saling membantu, sehingga itu semua amal ibadah kita dihadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Assalamualaikum. Hal yang lain mungkin silaturahmi ini mungkin juga bagus juga kalau memang akan dilanjutkan dalam waktu periode tertentu ya, dalam periode tertentu, karena jujur mungkin terutama saya sendiri, saya dari bulan tanggal Maret kalau nggak salah, awal Maret sampai sekarang ini aktivitas di kantor hanya sebulan 1 atau 2 kali. Jadi 28 hari atau 27 hari saya ada di rumah. Ya, kerjaannya hanya ngurus kebun, ngurus kolam, dan lain sebagainya rumah. Jadi juga membuat, ya saya juga akhirnya memahami bahwa memang yang namanya ibu rumah tangga atau orang yang selalu ada lebih banyak di rumah itu memang pejuang yang luar biasa ya. Lebih berat ya. Halo. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bang Syam. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Dudi. Insya Allah minggu depan kita coba adakan lagi dengan materi yang lebih menarik lagi dan tersusun rapi. Saya minta koordinasi teman-teman pengurus agar bisa kita rapikan nanti teknisnya lagi. Untuk itu sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Minta tolong Ustadz Enjang untuk menutup dengan doa. Kemudian kita pamit sambil berdadah-dadahan ya. Silakan Ustadz Enjang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama menengadah pandangan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang terjadi sekarang ini Allah angkat. Mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dari peristiwa ini Allah jadikan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan juga tentunya kita mendoakan guru-guru kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita juga sama. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa rasulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maradan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya ilahal alamin wa ya khairin nasir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang benar menjadi kebaikan bagi kita dan yang buruk Allah hindarkan dari kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallah wa asyhadu an bihamdik. la ilaha illa anta La ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Jang atas doa dan tausiahnya. Juga teman-teman yang aktif bertanya dan menyampaikan informasi. Semoga minggu depan kita atur lagi waktunya. Apakah sudah tepat di waktu sebelum Jumat? Kalau memang mungkin mau minta menjadi hari Senin atau hari Rabu, nanti kita bicarakan. Ini ada istri saya baru nongol tapi mati lampunya. Enggak, Halo. Teh. Tapi tetap Baru pulang. kecantikannya tidak pudar loh, Pak. Usul jangan Halo Bu Lis. Ada yang usul tuh, ada yang usul. Silakan Bu Jok. Mati lampu. jangan Jumat karena kan ada teman-teman kan yang harus nyiapin Jumatan, ada yang bagian dari DKM. Terlalu mepet waktunya Betul, kalau Jumat. setuju. Jangan Jumat. Ya. Karena bukan apa-apa, saya Sabtu Minggu full. Mau ada acara dengan Ustadz Mujang dan jemaah-jemaah alumni dari 2012 sampai 2019. Tapi kalau memang nanti kita atur lagi waktu, Mungkin Jumat nggak apa-apa, cuma agak pagian. Ya, ada Ya, yang minta boleh. bagian ya. Karena Iya, takutnya pokoknya. saya belum bangun, itu yang gitu. Fasilitator belum Oh ya, nanti bangun. kita atur lagi, nanti kita diskusikan di pengurus, teman-teman. Hanya juga tidak hanya waktu, tapi juga kontennya, dan siapa saja yang mungkin kita bisa undang untuk jadi pembicara, misalnya dari tokoh siapa yang punya kenalan, atau mungkin dari internal kita lah, supaya bisa lebih menarik, karena informasi yang saya sebarkan dengan meme, gambar, dan informasi kan tidak lengkap apa sih yang mau dibahas dan segala macam. Kan materi tausiahnya pun para ustadz juga tidak menyampaikan. Nah, insya Allah nanti mungkin minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya kita atur dengan baik lagi. Prinsipnya terima kasih jauh-jauh dari Melbourne, Johnny Chair ikut bergabung. Nah, Joni jangan rokok terus. Luar biasa. Kaget saya di WA Joni. Sam, gue kirimin. Oke, siap. Sampai 2 kali gue kirim ke Joni. Saya lupa. Karena perbedaan waktu kita sekarang maghrib. Kapan-kapan jalan-jalan ke Melbourne nih. Ini udah Jumatan udah. Udah lewat. Udah lewat. Nah, insya Allah lah, gue ke Melbourne juga deh. Baru sampai Sydney, transit doang. Nah, semoga COVID bisa cepat berlalu. Juga Pak Yosep itu luar biasa, ikut mantau terus sebagai Ketua Lintas Angkatan, juga Bendahara atau Sekretaris Mbak Meli juga ikut mantau di acara kita. Semoga ini bisa jadi satu ide menarik supaya kita bisa serahkan ini kepada Lintas, sehingga Lintas mungkin akan bisa membuat acara yang lebih besar lagi, tidak hanya 15 orang, tapi bisa 30, men. 30 ya? Iya. Luar biasa. Bentar lagi jadi Haji Yosef tuh. Iya. Pak Yosef mungkin mau Kata kasih Haji sambutan Yosef, kalau masih iya. hadir. Ya, Haji Sam, ini ide bagus banget ya. Mungkin nanti saya juga akan coba pengurusan di lintas angkatan bisa bikin pengajian seperti ini. Bisa banyak sekali mungkin nanti yang bisa ikutan, tinggal nanti mungkin siapa yang jadi moderator. Mungkin bisa aja minta tolong nanti Haji Sam yang memulai gitu ya. Jadi ya meminjam Haji Sam untuk bisa katakan nanti temanya apa gitu Haji Sam. Jadi katakan temanya apa, nanti saya tinggal broadcast di komunitas, nanti moderatornya tapi Haji Sam gitu. Ya saya rasa ini ide bagus banget ya. Di tengah situasi COVID begini kayaknya semua orang butuh pencerahan sih. Ya kan mungkin topik-topiknya yang ada nyerempet-nyerempet sedikit mengenai COVID-19 itu cukup baik ya. Dan mudah-mudahan Bang Haji bersedia nih untuk Halo, Pak Yosef. Pulsanya habis. Pulsanya habis. koordinir
tapi lintas angkatan. Ya kan, saya yakin pasti akan lebih banyak lagi yang bisa mendapat Oke, ketangkap Pak pencerahannya. Yosef. Cuman Itu aja bro. suaranya Ya, putus-putus. thank you banget. Thank you banget Udah di-invite ya. ikut bergabung. Kami tidak memilih siapa teman, semua saya informasikan karena kebetulan tidak hanya dari segi tausiah masalah keagamaan sebenarnya, tapi ada umum juga yang kita perlu sampaikan sehingga siapapun yang hadir pada saat bukan karena masalah agama, ini kan cari momen aja kebetulan. Nah, semoga nanti momen ini bisa lebih umum lagi lah. Lebih Pak menarik lagi. Haji Sam, usul besok-besok topiknya bagaimana menghadapi PHK, banyak orang yang di PHK lagi COVID-19. Aduh, gua aja bingung ngadepin. Hanya lu gimana? Tampung sama Pak Tuna. Tampung sama Pak Tuna. Jangan tausiah terus. Kalau tausiah gitu ya? apa? Iya. Teori, yang prakteknya. Selamat Doni. Iya, siap. Kenapa Pak? Doni apa kabar Doni Ter? Baik, kabar baik. Kabar baik. Sama-sama orang awak tuh, ditegur tuh. Udah setengah 12 nih Jumatan. Baik, teman-teman kita Assalamualaikum. akhiri. Maaf lahir batin semuanya ya. Waalaikumsalam. Ya, Ani. Ya, sehat selalu ya. Halo Assalamualaikum. semuanya. Thank you ya semua. Kangen deh, kangen. Dah. Kita silaturahmi lewat Zoom gini dong. Haji Sam. Ya. Silaturahmi Terima kasih, nih lewat Ustaz. Zoom ini. KBH ya. Yanti, Assalamualaikum. Nanti kita Ini bicara semua di ya. Zoom ya. Yo. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jenggotan sama-sama. Bang Gisi. Ada Pak Gani. Makasih. Pak Gani nggak bisa ngomong ya. Ya, Nggak keluar makasih. suaranya, Bisa. pencet Bisa dibuka. mute-nya. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bubar satu-satu nih. Tulis ini dong, kelihatan. Bubar satu-satu. Bubar Din, lu mau ketemu mulu Din, gimana? Ih, GR lo ya. Ini sudah datang. Gue ikutan tuh. Pak Gani. Ada Dini, ada Bujo. Tulis. Elis, Ani. Assalamualaikum. Oh iya. Ini. Lahir batin. Mas Dudi. Ini halal kayak gini enak ya, nggak pakai suguhan ya. Iya Nggak pakai dong. modal. Kagak ada yang ngambil pohon, Din. Meli, ada Dai. Bujok. Mas Paro. Bujok makan apa Iya, sih? nggak ada. Kabel dimakanin Makan. terus. Yoi. Ada Yani, cuman nggak keluarin foto. Yani Dedi. Salam sama Dedi, Yani. Di sini, Dedi. Salam lagi dari Iya. Ini lumayan nih Pakai pohon nggak ada yang daster hilang nih. itu, makanya dia nggak mau pakai fotonya, pakai daster. Tahu aja. Emang iya. Iya. Sam dan teman-teman Video di share yang di jazakumullah Melbourne. khair. Ya, assalamualaikum semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih semua. Assalamualaikum. Yo, Lahir batin semuanya. lahir batin. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih admin, Mbak Tuna. Sama-sama Pak Syam, saya all ya. Tuh.